datang secara tiba-tiba saat hujan deras. Mas. Selain merusak rumah, jaringan listrik juga terputus akibat tertimpa pohon tumbang. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan menghantam tanah air. Untuk membahasnya lebih dalam, kita terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Pak Guswanto. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Mas Fandi. Pak Guswanto, ini sebenarnya kalau dari pantauan BMKG dengan kondisi cuaca buruk dan juga terjadi di hampir merata di sejumlah daerah di Indonesia, apakah ini sudah puncaknya atau masih akan lebih meningkat lagi ke depannya, Pak? Jadi kondisi saat ini boleh saya sampaikan adalah kondisi proses menuju puncak. Karena apa? Bulan Desember ini sudah 96,8% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Dan kita memprediksi puncaknya nanti di Januari sampai Februari 2022. Demikian. Baik, puncaknya masih akan lebih meningkat di Januari dan 2022 serta Februari. Yang terjadi saat ini, Pak Guswanto, ini masih terkait dengan fenomena El Nino atau apa sebenarnya, Pak? Ya, baik. Memang fenomena El Nino itu terjadi pada musim hujan 2021-2022. Namun ada faktor lain di samping La Nina, yaitu antara lain dominasi angin baratan yang cenderung lebih kuat dibanding klimatologisnya, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat dan tengah, serta Kalimantan. Kemudian kita juga melihat juga di sana masih terpantau sirkulasi siklonik di beberapa wilayah di Indonesia, misalkan ada di Samudra Indonesia sebelah barat daya Banten, ada di Kalimantan bagian barat, dan Laut Banda. Hal ini yang mengintensifkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Di samping kita juga ada labilitas lokal ya yang sangat tinggi juga di dalam proses peningkatan awan-awan konvektif. Dan untuk itu perlu kita mewaspadai curah hujan dengan potensi yang tinggi. Ya, demikian kira-kira. Pak Guswanto, dengan sebaran yang sudah Anda jabarkan tadi dengan beberapa daerah tadi, yang paling berpotensi berdampak cuaca buruk daerah mana saja, Pak Guswanto? Kalau kita melihat untuk seminggu atau 3 hari seminggu ke depannya, maksudnya wilayah-wilayah yang masih signifikan itu dengan curah hujan lebat di atas 50 mm per hari hingga 3 hari ke depan itu masih berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau Kepulauan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan masih ada di sekitar Maluku dan Papua. Sepertinya hampir merata. Sebenarnya hampir merata ya, Pak Guswanto ya. Tapi kalau betul, hampir merata. Baik. Tapi selain angin kencang, sebenarnya potensi bencana apa lagi yang bisa ditimbulkan dengan cuaca, misalnya dengan fenomena La Nina tadi, Pak Guswanto? Baik. Ya, biasanya bencana yang muncul akibat dari fenomena La Nina tadi itu ada bencana hidrometeorologis basah ya, tentunya biasanya. Misalkan itu ada banjir bandang, longsor, kemudian bisa juga angin kencang ya atau puting beliung. Itulah ya beberapa bencana yang biasanya terjadi. Dan ini hampir 90% mendominasi bencana hidrometeorologi itu. Baik, Pak Guswanto, kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini, selain tentunya ada di beberapa gunung, di beberapa daerah juga banjir terjadi. Ini banjirop terjadi. Apakah memang fenomena yang ada saat ini lebih rentan terjadi di daerah pesisir, Pak? Untuk banjirop sendiri itu terpisah ya, artinya begini, cuaca ekstrim itu bisa membangkitkan terjadinya tinggi gelombang atau juga nanti bisa berdampak pada banjir pesisir atau rob.
Nah, berdasarkan pantauan kondisi atmosfer kita saat ini ya, ada 3 atau 4 faktor lah yang mempengaruhi terjadinya banjir pesisir tadi. Yang pertama yaitu adanya kondisi kecepatan angin yang signifikan antara 25 sampai 30 knot itu terpantau di Samudra Pasifik, Filipina juga ini memberikan dampak gelombang tinggi ya dan banjir di bagian Indonesia Timur. Sedangkan kita melihat ada seruakan dingin di Samudra Hindia Selatan ini membangkitkan banjir rob di sekitar Jawa. Sedangkan ada juga karena ini bersamaan dengan bulan baru atau fase bulan baru dan kondisi perigi di mana jarak terdekat antara bulan dengan bumi itu berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan pasang air laut maksimum yang ini lebih signifikan dan lebih membantu dalam proses potensi banjir pesisir. Demikian kira-kira. Baik, baik. Kita harapkan ini perakiraan dan juga prediksi dari BMKG bisa menjadi acuan dari pihak-pihak terkait tentunya untuk melakukan mitigasi bencana pada warga yang nantinya berisiko untuk menjadi atau terdampak dari bencana. Terima kasih Pak Guswanto sudah berbagi bersama kami. Selamat satu siang. lagi, Pandi. Ya, Pak Guswanto. Selamat siang. Pak... Ya, selamat siang. Ya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Guswanto. Selamat siang.